Berikutnya juga tentang emosi nih ya. Ini setiap kita nih punya kebutuhan emosi nih ya. Kalau seorang anak-anak ya, kita tumbuh, saya ingin sedikit mundur ya, teman-teman semua nih, di dalam usia kita saat kita masih kecil, kita butuh yang namanya penghargaan ya. Kita butuh dihargai, seorang anak butuh dipuji atau butuh diterima apa adanya ya, jangan dibanding-bandingkan dan sebagainya, butuh rasa aman. Nah, kenapa ini semua penting sekali untuk kita pelajari? Karena apa? Di dalam masa di mana kita untuk membangun sebuah relasi, jika pasangan kita mungkin kekurangan satu hal ini gitu ya, maka dia akan mengalami yang namanya defisit dan biasanya itu akan mempengaruhi relasi yang kita bangun. Contoh ya, saya ini mau cerita sedikit. Saya adalah tumbuh dalam sebuah keluarga yang secara relasi atau koneksi sangat defisit. Pada waktu masa saya dibesarkan gitu ya, papa mama saya berbeda keyakinan. Dan masuk dalam pernikahan, saya lahir 3 bersaudara, saya paling besar ya. Dan Mimi kenal lah ya, saya 3 bersaudara. Dan di dalam membangun relasi dengan pasangan dalam pernikahan, saya tidak sadar gitu bahwa ternyata ada hal-hal yang perlu saya harus bereskan, pulihkan dalam hubungan relasi. Jadi saya dibesarkan itu tanpa kehadiran mama papa saya secara full. Saya hanya dibesarkan dengan seorang pembantu dan pada waktu itu saya pikir fine-fine aja gitu. Yang penting ada yang jaga rumah ya, ada yang nemenin saya, nyediain saya makan gitu ya. Dan tetapi ternyata itu tuh berpengaruh pada waktu saya masuk dalam rumah tangga. Kenapa ya? Suami saya, anak saya selalu bilang gini, "Mama kenapa sih selalu inginnya bersama-sama terus? Terus mudah mudah merasa loneliness, kesepian, mudah suka menangis sendiri gitu ya, sebelum saya tahu ini gitu." Dan ternyata gitu, mereka bisa melihat saya ini selalu rindu yang namanya kebersamaan, terkoneksi gitu. Saya nggak ingin misalnya salah satu pergi, saya ingin semuanya ngumpul gitu ya. Padahal nggak semua orang bisa memenuhi apa yang menjadi kekurangan saya. Nah, itu berpengaruh gitu. Jadi pada waktu pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam hidup kita tidak disadari dan kita bawa masuk dalam sebuah relasi, umumnya defisit yang kita terima di dalam masa pertumbuhan kita itu kita memintanya untuk dipenuhi dengan pasangan kita, baik itu dalam membangun relasi waktu kita berpacaran atau terlebih pada saat nanti masuk dalam pernikahan. Nah, emotional needs ini memang sesuatu yang harus dipenuhi ya, dan sadari bahwa mana yang kurang dan ayo gitu bersama-sama kita sadari supaya kita bisa memperbaiki ini. Saya nggak mengatakan bahwa kita harus mundur ke belakang, tapi kita harus temukan itu supaya kita bisa membangun relasi yang lebih sehat. Nih ya, sedikit ya, siapakah saya pada saat saya usia 12 tahun? Ada istilah inner child. Apa sih ini gitu ya, bahwa setiap kita pernah melalui yang namanya masa kanak-kanak. Pada saat kita tumbuh menjadi dewasa, fisik kita bertumbuh menjadi besar ya, dewasa, idealnya jiwa kita juga bertumbuh benar, menjadi ikut berkembang ya sejalan dengan pertumbuhan fisik kita. Tetapi ternyata gitu ya, ada orang-orang yang inner child-nya ini muncul apa, keadaan situasi jiwanya itu tidak muncul sejalan dengan fisiknya. Sehingga kita melihat di sini ada orang-orang yang masih kekanak-kanakan ya. Dalam hal apa? Tubuhnya sih dewasa tetapi sifatnya masih kanak-kanak gitu ya. Nah, ada firman Tuhan yang mengatakan seperti ini. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-katanya seperti kanak-kanak. Aku merasanya seperti kanak-kanak. Aku berpikirnya seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa nih, membangun sebuah relasi, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, teman-teman semua, apa sih yang sifat kanak-kanak yang mungkin kita masih ingat ya, atau mungkin kita lihat di sekeliling kita? Seperti apa tuh sifat kanak-kanak? Ya, kanak-kanak biasanya suka apa? Suka ngambek misalnya. Betul ya? Kalau kita ngelihat anak-anak umur 3 tahun, 4 tahun, ya sifatnya suka ngambek, suka apa lagi? Suka cari perhatian, betul? Saya punya anak, ingat dulu waktu ya anak saya yang kedua tuh yang cowok ya. Kalau setiap diajak ke mall ya, minta sesuatu barang gitu, ingat saya tuh waktu masih kecil terus nggak dikasih. Apa yang dia lakukan?
guling-guling gitu ya di mall, wah nangis gitu, aku minta dibeliin itu gitu, kalau enggak aku nggak mau pulang gitu ya, wah guling-guling jadi tantrum gitu ya. Itu sifat kanak-kanak gitu. Kalau saya ceritain ke dia, "Dek, dulu adik kayak gini." "Enggak sih, enggak ah, aku ya nggak mungkin ya kayak gitu ya." Nah, ternyata dia nggak sadar gitu ya. Eh, eh, nah, banyak gitu ya di dalam kehidupan kita gitu ya yang kita lupa gitu atau itu belum diselesaikan pada saat kita kanak-kanak gitu ya. Ternyata sifat-sifat itu belum diselesaikan. Banyak orang dewasa yang punya jiwa kanak-kanak gitu ya. Dalam membangun relasi apa? Seperti tadi suka ngambek, betul? Sedikit-sedikit marah, jutek misalnya atau sifat anak kecil apalagi pingin menang sendiri ya karena anak-anak cara berpikirnya masih sempit gitu ya, self centernya kuat banget, ingin selalu dimengerti, betul ya, yang punya adik-adik masih kecil atau ponakan-ponakan masih kecil, kita lihat deh seperti itu. Nah, dengan bertambahnya usia kita, harusnya kita bertambah juga dewasa secara jiwa, tetapi ternyata enggak tuh. Ada orang yang belum selesai masa pertumbuhan dalam tanda kutip jiwa kanak-kanaknya, getting old, iya, menjadi dewasa, iya, tetapi belum tentu gitu secara jiwa juga bertumbuh. Nah, ini yang butuh untuk kita kenali juga sebelum kita menjadi seorang couples goals yang bisa benar-benar kita memberikan apa ya kebahagiaan dalam sebuah relasi, kita butuh untuk diselesaikan dulu ya. Apa sih inner child ini gitu ya? Inner child ini bisa kendala utama dalam sebuah relasi loh ya. Jadi sifat kanak-kanak yang tidak tumbuh seiring dengan pertumbuhan pribadi seseorang ya. Jadi sifat kekanakan yang masuk dalam relasi itu harus disadari dan disembuhkan sebelum dia ingin menjadi seorang couples goals yang berhasil. Karena apa? Karena eh, eh, bayangkan kalau misalnya ya kita membangun relasi yang dengan orang-orang yang masih punya jiwa kekanak-kanakan yang belum selesai, ya itu sumbernya dari mana sih sebenarnya ya? Ini nih gambarnya ya. Menikahnya sih atau berhubungannya sepertinya ya orangnya keren, ganteng, cantik, prestasinya oke, ya. Mungkin apanya lagi ya? Lebih punya punya hobi-hobi yang keren misalnya dan sebagainya. Tetapi ternyata pada waktu ditelusuri membangun sebuah relasi rasanya dia masih terlalu childish gitu ya. Dan itu ternyata dibawa dari pengalaman-pengalaman yang belum diselesaikan di dalam masa pertumbuhan dia. Baik itu pengalaman terluka ya yang dia simpan ya dan masuk dalam pernikahan juga seperti itu ya. Dalam pernikahan kita mengharapkan pasangan kita menjadi orang yang dewasa dan matang. Kenyataannya kita dan pasangan memiliki inner child yang kekanak-kanakan dan belum dewasa. Bayangkan tubuhnya belum dewasa, tubuhnya sudah dewasa tapi jiwanya masih kanak-kanak. Apa yang terjadi dengan relasi tersebut? Gitu ya. Oleh sebab itu ini butuh sekali untuk dipahami. Kalau kita ingin membangun sebuah hubungan yang bertumbuh, hubungan yang bisa berkualitas ya, itu kita butuh untuk disembuhkan terlebih dahulu. Pengalaman-pengalaman masa lalu yang melukai kita, mungkin kita dilukai oleh pola asuh orang tua kita, mungkin juga ada kebutuhan-kebutuhan emosi kita yang tidak terpenuhi ya, sehingga kita selalu ingin mencari approval, penghargaan dari pasangan gitu ya, atau mungkin juga kita bisa inner child ini juga bisa terjadi karena mungkin kita lahir dari situasi family kita mungkin uh, apa namanya khususnya saya seperti saya ya karena papa mama saya berbeda keyakinan dan banyak sekali konflik-konflik yang terjadi di dalam keluarga saya dan pada waktu itu ternyata saya tahu oh saya ini menyimpan perasaan ketakutan gitu pada waktu melihat papa mama saya sering konflik ya. Papa saya yang punya punya perbedaan pandangan dengan mama saya dan setiap hari saya melihat konflik-konflik itu cukup melukai kami sebagai anak-anak gitu ya. Kita berada dalam sebuah ketakutan sehingga untuk membangun relasi juga ada sebuah ketakutan gitu ya. Ada sebuah kecemasan dan pada waktu memang saya masuk dalam pernikahan, di awal pernikahan, pernikahan saya itu pernikahan yang sangat berdarah-darah dalam arti apa berdarah-darah saya terlalu banyak menuntut gitu terhadap pasangan untuk bisa memahami saya. Saya masih membawa apa namanya sifat yang tidak tumbuh yaitu
ada kecemasan yang berlebihan, ada kekhawatiran yang berlebihan, ada sifat kanak-kanak yang selalu ingin cari perhatian, ya, ingin dipenuhi keinginannya secara berlebihan. Itu yang harus disembuhkan, itu yang harus dipulihkan. Sehingga saya merasakan kasihan sekali gitu pasangan saya untuk pada waktu itu ya, 32 tahun yang lalu menikah dengan saya ya. Dan saya ingin untuk mengencourage setiap kita, kalau mungkin kita punya pengalaman yang mungkin mirip dengan apa yang saya alami gitu. Bagaimana saya bisa dipulihkan ya? Ada langkah-langkah yang bisa dipulihkan ya, ini menjadi slide yang terakhir untuk kita bisa memulihkan sebelum kita masuk dalam hubungan yang lebih serius. Yang pertama yaitu ada 3A di sini. Yang pertama adalah aware. Aware ini apa? Kita perlu menyadari dan mengakui perlunya pemulihan. Saya pada waktu saya membangun relasi, eh, eh, saya tahu bahwa saya ini orang yang mudah tersinggung gitu ya. Saya orang yang mudah marah, saya orang yang mudah cemas gitu. Pada waktu saya sadar itu gitu, saya mengakui itu ya, mengakui itu dan saya akhirnya sama seperti sebenarnya ini kesembuhan di dalam batin saya itu sama seperti kalau kita melihat luka di fisik ya. Kalau kita luka di fisik kita tahu bahwa, mata saya merah deh, saya harus ambil obat mata, ditetes. Saya tahu mata saya sakit ya dan bukan kuping saya yang sakit, sama juga dengan luka di dalam hati. Kita harus tahu bahwa saya butuh ditolong nih. Kayaknya ada something wrong nih ya inside dalam hidup saya. Lalu saya menemukan penyebabnya apa nih? Oh, saya ternyata lahir dari keluarga yang seperti ini. Pantesan ya saya punya sifat karakter kayak gini gitu. Lalu proses saya aware di sini, saya sadar adalah saya mulai bercerita ya. Menceritakan itu adalah proses kesembuhan sebenarnya. Jadi kita perlu sekali, makanya bagus ya komunitas ini kalau kita bisa punya sahabat yang bisa mendengarkan cerita kita ya. Bayangkan kalau kita sudah curhat kepada orang, hati kita lega, betul ya? Kita harus menceritakan, kita harus membuang itu sampah-sampah di dalam hati kita. Kadang kita perlu seorang konselor atau safe person yang bisa mendengarkan kita untuk membuang pengalaman-pengalaman itu sehingga ada kelegaan di hati kita. Dan berikutnya kita harus accept. Accept itu apa? Kita menerima, berdamai dengan diri sendiri. Pada waktu saya mengatakan, oke, saya memang lahir dari keluarga yang seperti ini, mama papa saya tidak sempurna dalam mendidik saya, it's okay gitu. Saya nggak mau menyalahkan orang tua saya, ya, karena itu tidak berguna buat saya, tetapi saya berdamai bahwa inilah hidup aku gitu ya, dan aku harus menjalani hidupku ke depan dengan lebih baik. Aku perlu untuk memaafkan gitu. Aku perlu memaafkan semua yang terjadi, yang aku alami, di mana aku mungkin mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak enak dalam hidupku, itulah aku ya. Jadi menerima dan memaknai perjalanan hidup ini penting sekali supaya kita benar-benar bisa dipulihkan. Dan yang terakhir adalah kita perlu untuk memaafkan. Siapa yang kita maafkan? Orang-orang yang pernah melukai hati kita. Dalam hal ini saya memaafkan orang tua saya ya. Dan saya tidak perlu untuk menyalahkan mereka gitu, karena yang terpenting adalah hidup saya hari ini dan ke depan. Perlu memutuskan pola lama dan mendisiplinkan diri, yaitu kadang-kadang di dalam diri saya ada keinginan-keinginan untuk merasa mungkin saya ingin diperhatikan secara berlebihan atau saya suka ngambek misalnya. It's okay gitu. Itu mungkin inner child saya yang sedang muncul gitu. Akhirnya saya bilang kepada diri saya sendiri, it's okay gitu. Yuk kita do something gitu ya. Pada saat kita ingin mungkin marah yang meledak-ledak gitu ya kepada pasangan kita atau orang-orang di sekeliling kita, kita sadar bahwa ini inner child saya nih, sifat kekanakan saya yang harus ditolong untuk diredam dengan cara gimana? Selain kita berdoa, kita bisa menulis, kita bisa refreshing, kita bisa olahraga, kita perlu untuk bisa mengendalikan diri. Supaya apa? Supaya jangan sampai segala sesuatu yang buruk dalam diri saya, pasangan saya yang harus menanggung. Ya, kasihan. Relasi ini adalah relasi antara saya dengan diri saya yang harus dipulihkan. Oleh sebab itu, ada nasihat dari 3 Yohanes mengatakan seperti ini, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja di dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi Tuhan ingin bahwa kita ini tidak hanya sehat secara fisik ya di dalam masa pandemi ini, kita juga perlu sehat secara jiwa ya, yaitu dengan kita bisa terus memeriksa kehidupan kita khususnya dalam relasi kita supaya
relasi dengan pasangan adalah relasi yang bertumbuh ya, terutama sekali yaitu kondisi kerohanian kita. Jadi sehat secara fisik penting, sehat secara rohani penting, dan sehat secara jiwa juga perlu untuk diupayakan. Jadi pada saat jiwa kita mungkin merasa ada sesuatu yang kurang, relasi kita jadi tidak terganggu, maka itu waktunya kita untuk bisa memeriksa dan memulihkan keadaan kita. Oke, semoga Mungkin apa itu yang aja. saya sampaikan ini sebenarnya ini materi yang bisa berkembang dan ada beberapa sesi yang harus dilewati ya, tetapi saya tahu bahwa ini penting sekali. Saya menjalani pernikahan yang awalnya memang penuh dengan kerikil-kerikil tajam ya, tetapi kenapa mungkin teman-teman saya harus kuliah? Karena sebenarnya kuliah itu berobat jalan buat saya. Saya perlu dipulihkan dalam relasi dengan pasangan supaya pasangan saya jangan menderita karena menikah dengan saya, dan anak-anak saya juga jangan terluka karena apa yang saya alami. Seringkali pengalaman saya dilukai pada saat saya dibesarkan oleh orang tua saya, ya, bahkan ayah saya seorang tentara, ada juga main kekerasan kepada saya jangan sampai melakukan itu kepada orang-orang di sekeliling saya, khususnya anak-anak saya gitu. Dan itulah sebabnya saya perlu memangkas itu semua, dan pemulihan itu dimulai dari mana? Dimulai dari diri saya. Dan pada saat saya dipulihkan oleh kekuatan Tuhan, maka saya juga bisa menolong dan memulihkan orang lain, khususnya orang-orang yang saya sayangi, yaitu pasangan saya dan Ya, anak-anak. makasih banyak Mbak Yudi. Ya, ini karena waktu kita terbatas, saya nggak bisa bacain semua pertanyaan dari teman-teman, cuma ada yang malu-malu, jadi nggak lewat chat di sini, tapi langsung WA ke saya nih Mbak Yudi. Oke, Nah, silahkan. ya, ini ada yang Silahkan. tertarik mengenai yang tadi Mbak Yudi, mengenai inner child ya. Ya, Kan Mbak Yudi oke. tadi sempat menjelaskan bahwa di awal relationship-nya Mbak Yudi dengan suami itu cukup berdarah-darah gitu ya. Betul. Nah, Ya, lalu dalam supaya bisa inner child ini pelan-pelan bisa hilang, apakah sebenarnya cukup dari diri kita sendiri atau juga pasangan kita juga perlu dilibatkan? Dan dari pengalaman Mbak Yudi, butuh berapa lama ya, berapa tahun tuh bisa akhirnya inner child ini bisa akhirnya ternetralisir lah gitu? Apakah ya, cukup dari diri kita sendiri atau pasangan juga kita ajak bicara dan terlibat dalam uh, apa yang membuang inner child tadi yang terpenjara itu ya Mbak Yudi? ya, Silakan Mbak Yudi. ya. Ya, pengalaman tadi ya, terlukai di dalam masa kecil yang menjadi jiwa yang kecil itu yang terjebak di dalam tubuh yang dewasa. Itu tuh memang butuh, tidak instan, saya katakan tidak instan. Kalau dikatakan berapa lama itu tergantung dari seberapa kita terluka, ya. Contoh misalnya kalau kita jatuh, lukanya kecil, kita cuman pakai Tensoplast aja atau pakai obat merah betadine sembuh, ya kalau itu secara fisik ya. Tapi kalau lukanya di hati kita dibesarkan, saya baru tadi melayani ya seseorang yang dia bingung dengan pasangannya gitu, karena pasangannya jiwanya sangat kekanak-kanakan gitu ya, padahal usianya udah 53 tahun gitu ya. Dia selalu menuntut, 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 dan ternyata gitu setelah ditelusuri gitu ya, dia punya ternyata dibesarkan dengan cara-cara kekerasan sehingga dia selalu menuntut orang lain harus memenuhi kehidupan dia gitu ya. Dia inner child-nya terluka, dan ini sesuatu yang saya pikir prihatin sekali ya, karena ini pernikahan udah berjalan sampai cukup panjang gitu, dan istrinya lah yang akhirnya harus menderita untuk menanggung luka di dalam hati suaminya. Nah, ini yang butuh untuk disembuhkan. Jadi kalau berbicara berapa lama, saya pikir tergantung seberapa besar dia terlukai. Semakin besar justru otomatis semakin panjang. Dan juga selain seberapa besar lukanya adalah seberapa mau dia mau belajar untuk sadar. Sama dengan kita pergi ke dokter, kalau kita dikasih obat sama dokter, tapi kita nggak minum, ya kita nggak exercise, ya mungkin semakin lama lah kita sakit. Di dalam batin juga seperti itu. Kalau kita sudah menemukan bahwa, saya kok orangnya cenderung temperamental ya. Kenapa ya saya kok mudah marah? Bahkan ada yang mungkin KDRT. Kenapa ya gitu. Nah, itu harus disadari dulu. Pada saat kita sadar dan menemukan itu, seperti luka itu ditemukan di bagian mana, di telingakah, di matakah, bisa kalau fisik, di hidungkah, itu lebih mudah menyembuhkannya dan memberikan obatnya. Nah, jadi kalau kita ingin, saya pikir ditanya berapa lama itu relatif gitu. Semakin kita mau, semakin ada kesadaran, semakin kita mau tadi ada langkah-langkahnya kita mau melakukan itu, saya pikir kita akan lebih cepat. Kalau saya cukup lama karena apa? Saya belum tahu gitu ya. Saya menjalani pernikahan yang sangat, jadi
sangat minim mempersiapkannya. Jadi saya katakan saya sangat bersemangat loh kalau menyiapkan pasangan muda, karena saya pernah punya pengalaman salah, jadi saya pikir teman-teman jangan salah seperti saya, itu. Oke, mungkin mudah-mudahan menjawab. Oke, satu lagi ya Mbak Yudi ya, makasih Ya, banget buat jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan dari teman kita juga. Eh, nah, ini kan kita lagi PPKM ya Mbak Yudi, jadi katanya ya, pandemi gak kelar-kelar nih. Jadi betul. kelihatannya walaupun jaraknya dekat, tetapi semi LDR gitu. Mhm, Nah, kira-kira bagaimana nih kalau misalnya kita jarang ketemu, terus mungkin lebih banyak ketemunya juga virtual atau sering hanya telepon, itu iya, gimana cara menciptakan karakter yang baik supaya sama-sama bisa bertumbuh gitu. Kan tentu beda ya feel-nya kalau sering iya, ketemu, seminggu sekali kita jalan dibandingkan dengan mungkin sebulan sekali baru kita bisa ketemu gitu ya. iya. Menurut Mbak Yudi, gimana perbedaannya dan apa tips and triknya buat kita yang lagi mungkin PDKT atau lagi mulai serius tapi ya kebanyakan LDR Ingin daripada lebih ketemunya. mengenal ya. Iya, lebih mengenal Ya. gimana? Ya, untuk yang LDR gitu ya, ini ya memang kendalanya nggak bisa bersama-sama ya, tetapi saat ini mungkin kita bisa ber-Zoom, kita bisa video call dan sebagainya, coba adakan untuk selalu bisa ketemu dan ngobrol hal-hal yang dalam ya. Jadi artinya nggak cuman, "Ih, kita nonton ini ya, oke lah kita bahas Netflix ini ya, Ya, film ini oke lah," gitu ya, menjadi sebuah selingan yang bikin happy gitu. Tapi coba, kenali gitu pada kapan sih saat-saat pasanganmu mungkin ngambek atau marah? Terus kalian bisa nggak menyelesaikan konflik dengan baik? Kalau dia lagi nggak suka, apa yang dia lakukan? Ada orang yang mungkin di WA group live chat misalnya ya, atau ada yang mungkin WA sampai mungkin kasih emoticon marah gitu ya, itu tuh kelihatan ya, emosinya meledak-ledak misalnya seperti itu ya. Atau mungkin eh, dia nggak mau diajak ngomong berhari-hari misalnya. Nah, itu juga kita bisa kenalin tuh seperti apa pasangan kita gitu ya. Nah, kalau kita menemukan pasangan yang seperti itu ya, kita coba ambil satu waktu yang dalam kondisi netral, tenang, kita obrolin gitu. Jadi kalau kita mau menyelesaikan masalah, jangan pas lagi dua-dua hatinya panas. Jadi kita obrolin misalnya, kamu kenapa sih kemarin pada waktu nggak suka kok susah banget dihubungin ya, kita LDR nih butuh untuk ketemu dan omongin gitu. Saya lebih suka, kita harus terbuka. Saya lebih suka kalau punya masalah begini-begini. Saya bisa nggak kalau kita janjian nih kalau kita menyelesaikan konflik atau masalah, misalnya kita ketemu jam segini hari ini pas kamu nggak sibuk bekerja, pas saya nggak sibuk ini. Nah itu dibangunnya seperti itu bondingnya dan kita kenali dari reaksi-reaksi dan perilaku dia ya dan kita bertanya, papa mama kamu seperti apa, kabarnya bagaimana, kamu dibesarkan, gimana sih dekatnya sahabatnya sama siapa, papa mama, aku lebih dekat sama mama, aku nggak suka sama papa, misalnya, kenapa? Nah kita kenali, nah jadi tadi saya bilang kenali keluarga asal tuh penting, karena someday kalau dia menikah dengan kita, pola-pola yang dia bawa dengan bapak ibunya, dengan mama papanya, itu akan dia lakukan di dalam relasi dengan kita dalam rumah tangga secara tidak sadar loh ya. Kalau misalnya itu baik, oke itu menjadi baik. Tapi kalau enggak, itu perlu disadarin, ditolong, dibantu supaya besok relasinya adalah relasi yang lebih baru di mana dua jadi satu yang Tuhan katakan masuk dalam pernikahan itu memang perlu untuk penyesuaian dan adaptasi dan kelenturan. Oke, itu mungkin saya sorry jawabnya cepat-cepat ya, mudah-mudahan tapi jawabannya dimengerti ya. walaupun cepat-cepat tapi lengkap Bu Yudi ya. Jadi Oke, apa yang ya, nggak ditanya pun langsung dikasih jawabannya. Saran, masukan ya bagus juga ya. ya, Mungkin boleh satu lagi Mbak Yudi ya, ini dari ya, teman silakan. kita Alexander. Nah, Ya, mana mana sih yang lebih tepat ya kita nih berpasangan untuk saling melengkapi atau cukup saling mengerti aja dan bekerja sama sebagai pribadi yang utuh. Jadi perlu nggak sih Mbak Yudi bahwa kita tuh punya pasangan tuh harus berusaha untuk melengkapi gitu atau sebenarnya cukup pengertian aja udah oke gitu untuk ya, menciptakan pertumbuhan tadi. ya. Hal yang paling terpenting adalah sebelum kita mau membangun relasi, pastikan bejana kita ini saya udah sampai bawa air minum ya. Nah ini nih ya, ini kita utuh tuh, utuh tuh artinya penuh gitu ya. Utuh tuh penuh. Kita penuh di sini siapa yang memenuhinya? Ya kalau pengalaman hidup kita itu orang tua kita ya kasih sayang ya, kita dibesarkan dengan cukup sehingga pada saat kita penuh apa kita bisa memberi gitu. Sayang ini cuma satu ya, kita bisa memberi
ini kayu putih ya. Kita bisa memberi gitu ke pasangan kita gitu ya. Tetapi kalau kita ini defisit, yang ada adalah saling ingin mengisi kan, Hmm. kamu kok nggak sayang sih sama aku sih? Kok kamu cuekin aku ya? Kamu kamu kok teleponnya cuman 20 kali sih sehari? 50 kali dong. Gitu ya. Lebay ya, misalnya gitu ya. Karena dia selalu ingin tahu, kamu lagi ngapain gitu ya. Kok cuek sih? Kok saya nggak di ini misalnya ini ulang tahun saya, kamu kok nggak ya tadi seperti yang tadi apa ada minta PS5 atau pas apa tadi ya, hari ulang tahun dilupakan Eh, misalnya. Itu is oke lah ya, harus mengingat hari ulang tahun ya. Tapi ada hal-hal yang membuat akhirnya kita menjadi capek gitu kalau kita selalu berpasangan dengan orang-orang yang menuntut. Kenapa sih dia kok punya jiwa menuntut? Karena dia defisit gitu, selalu hmm, ingin diberi. Jadi, sebaiknya sebelum kita masuk dalam sebuah relasi, kita harus sadar bahwa kalau saya defisit, ya, saya kan defisit nih, saya lahir dari keluarga yang dicuekin sama mama papa saya harus tahu bahwa saya punya kecenderungan ingin menuntut gitu. Jadi kalau saya punya kecenderungan seperti itu, dan saya sadar, saya harus berubah. Tetapi memang itu tidak mudah, saya harus sadar dulu kan kalau kita sadar berpindah dari posisi A ke B, kita harus tahu dong A seperti apa. Nggak mungkin ujuk-ujuk kita jadi orang yang baik. Nah kalau saya sadarnya di mana nih? Saya suka menuntut, saya sedikit-sedikit ngambek, saya sedikit-sedikit marah, ya kan? Nah kalau saya sadar tiba-tiba pasangan saya memancing saya sehingga saya bisa ngambek, saya harus hati-hati, kok saya ngambek terus? Enggak ah, saya mau belajar berubah misalnya. Saya memang punya potensi sering ngambek, tapi enggak deh, saya mau belajar, tolong bantu saya ya, ingetin saya, supaya kalau saya tiba-tiba mau emosi ke kamu, saya bisa belajar untuk menguasai diri dengan baik. Ya, oleh sebab itu tadi di terakhir saya sampaikan adalah pentingnya disiplin rohani. Jadi kalau kita mempunyai hubungan relasi dengan Tuhan kita, setiap hari kita dipenuhi nih sama Tuhan. Walaupun orang tua kita nggak bisa memenuhi kita, tapi kasih Tuhan itu bisa memenuhi bejana hati kita. Ya, kita bisa disembuhkan, kita bisa dipulihkan, sehingga kita bisa membagi kasih itu kepada pasangan kita. Tanpa pasangan kita harus minta-minta, kita akan memberi kalau kita penuh. betul, betul. Ya, Iya. oke. Wah, luar biasa nih jawaban dari Bu Yudi. Bener banget ya. Jadi teman-teman, ya ternyata jatuh cinta itu bisa membuat kita lebih mengerti tentang kehidupan kita juga ya sebenarnya ya. Itu Ya, sangat kaya. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari teman kita Adit ya mengenai jatuh cinta dan mengerti arti dalam kehidupan. Iya, ternyata jatuh cinta tuh bisa juga ya bikin kita lebih mengerti diri sendiri, mengerti pasangan kita. Jadi sangat kaya. Jadi teman-teman di sini jangan pernah kapok untuk jatuh cinta lagi ya. Halo, ya Makasih Mimi, ini udah Bu Yudi diundang ke temu kita semua dalam kesempatan yang baik ini. ya, Penyajiannya menarik, sama-sama. bahannya kaya banget, dan banyak memberikan masukan-masukan yang tadinya kita nggak tahu gitu ya. Jadi sekarang kita diperkaya dengan ilmu baru. Jadi kalau kita punya pasangan, ya kita harus fokusnya adalah bertumbuh ya, nggak cuma kita yang penting happy, ya nggak bisa begitu ya. Ternyata bertumbuh itu penting. Yang itu yang bisa membuat hubungan kita long lasting gitu ya. Ya. Thank you yang sudah pantengin Dian Punya Cerita. Jangan lupa like and subscribe ya. God bless you.